Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A sampai 9D, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu masih bab persamaan kuadrat dengan tema karakteristik akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja anak-anak. Yang pertama, di sini ada karakteristik akar-akar persamaan kuadrat, yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau kita ditanyakan berapa jumlah akarnya, kemudian hasil akarnya, ibu mempunyai rumus jumlah akar, berarti ibaratkan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B dibagi A. Kemudian rumus hasil kali akar X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A, di mana A kemudian B kemudian C kita sudah belajar pada video sebelumnya. Nah, itu rumusnya anak-anak. Kemudian yang kedua, jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai diskriminan itu adalah D, maka D itu ada rumusnya di sini. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kita bedakan jenis akarnya ada 3. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka mempunyai 2 akar real dan berlainan. Kemudian, jika D itu ketemunya sama dengan 0, berarti mempunyai 2 akar real dan kembar atau sama. Kemudian, jika D lebih kecil dari 0, berarti dia tidak mempunyai akar. Oke, itu adalah jenis-jenis akar menurut diskriminan. Selanjutnya kita ke contoh anak-anak, biar kalian nanti bisa menggunakan rumus tadi yang di atas. Persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 4 sama dengan 0. Tentukan jumlah akarnya, hasil kali, jenis-jenis akar, dan yang terakhir akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita tentukan dulu di sini A, berarti di sini A-nya berapa? 1, B-nya adalah min 5, C-nya adalah negatif 14. Ibu sudah tulis di sini. Kemudian langsung kita jawab yang A. Jumlah akar, berarti X1 ditambah X2, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu negatif B dibagi A, negatif, B-nya diganti min 5, A-nya diganti 1. Min jejer sama min artinya plus, berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Yang B, hasil kali X1 kali X2, C dibagi A. C-nya kita masukkan negatif 14, A-nya kita ganti 1. Min 14 bagi 1 sama dengan negatif 14. Jadi langsung ya. Berikutnya, untuk mencari jenis akar, kita tentukan D dulu, diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min A min 4 kali A kali C. B kuadrat adalah negatif 5 kuadrat, negatif 4 kali A, A-nya 1, kali C, C-nya negatif 14. Min 5 pangkat 2 hasilnya 25, kemudian negatif 4 kali 1 kali negatif 14 hasilnya adalah 56. 25 ditambah 56 berarti ketemunya 81. Karena D itu adalah 81 dan dia lebih besar dari 0, maka dia mempunyai 2 akar real dan berlainan. Ya, seperti itu untuk menentukan jenis akar. Kemudian pertanyaan yang D yaitu mencari akar. Kita bisa menggunakan salah satu cara. Di sini Ibu menggunakan rumus ABC. Kemarin kita sudah belajar, yaitu rumusnya saya tulis min B
plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. B-nya kita ganti anak-anak, berarti negatif 5 plus minus B kuadrat min 5 kuadrat min 4 kali A, A-nya adalah 1, C-nya kali negatif 14. Yang di bawah 2 kali A berarti 2 kali 1. Negatif berjejer negatif berarti positif. Kemudian yang di tengah plus minus. Min 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian negatif 4 kali 1 kali min 14 hasilnya 56. Positif. Kemudian yang di bawah 2 kali 1 hasilnya 2. Yang di dalam akar kita cari hasilnya 25 tambah 56 ketemunya adalah 81. Jadi akar 81 itu bisa dihitung hasilnya adalah 9. Kita dapatkan sekarang di sini 5 plus minus 9 bagi 2. Setelah itu seperti kayak kemarin berarti X1 dan X2 kita pisah, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Jadi 5 plus 9 dibagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Yang X2 5 kurangi 9 dibagi 2, negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Jadi kita dapatkan anak-anak akarnya adalah 7 dan negatif 2. Nah, akar ini kita review seperti tadi, bahwa 7 sama min 2 itu berlainan dan dia adalah bilangan real. Oke. Selanjutnya kita kembali pada contoh yang lain agar kita lebih paham. Ibu mempunyai persamaan kuadrat yang nomor 2. 4x kuadrat negatif 64 sama dengan 0. Tentukanlah. Masih sama pertanyaannya, jumlah akar, hasil kali akar, jenis akar dengan menghitung diskriminan, kemudian yang terakhir akar-akarnya. Di sini kita tentukan A-nya dulu. A-nya berapa? 4, B-nya tidak ada, 0, C-nya negatif 64. Ibu tulis di sebelah sini. Langsung, yang A jumlah akar, X1 ditambah X2. Rumusnya min B dibagi A, negatif, B-nya 0, A-nya 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Hasil kali, berarti X1 dikali X2, rumusnya C dibagi A. C-nya negatif 64, A-nya 4. Hasilnya negatif 16. Kemudian yang C, jenis akar kita hitung dulu diskriminannya. B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya adalah 0 kuadrat min 4 kali 4 kali negatif 64. Kemudian 0 kuadrat hasilnya 0. Min 4 kali 4 kali min 64 hasilnya 1024. Kemudian ditambahkan hasilnya berarti 1024. Karena D-nya ketemunya masih lebih besar dari 0, 1024, artinya dia mempunyai 2 akar real dan berlainan. Nah, kita buktikan saja anak-anak. Apakah benar dia mempunyai akar lain dan real? Kita gunakan cara yang D untuk mencari akar, yaitu pemfaktoran. 4x kuadrat negatif 64, berarti kita pikirkan di sini yang depan dikalikan depan harus sama dengan 4x kuadrat. Yaitu berapa dikali berapa sama dengan 4x kuadrat. Yang cocok adalah 2x dikalikan 2x. Sedangkan yang belakang berarti ini min 64 itu adalah hasil kali dari 8 dikali 8. Karena yang di sini adalah tandanya negatif, maka salah satu harus negatif. Ibu ambil yang depan negatif, berarti yang sebelah belakang adalah positif. Kita cek anak-anak apakah sudah benar. Berarti negatif 8 dikalikan 2x, negatif 16x. Yang di pinggir 2x dikalikan dengan 8 sama dengan 16x. Kita gabung, ditambahkan. Negatif 16 ditambah 16 hasilnya 0.
Jadi karena di sini 0 dan di sebelah sini B-nya juga 0, berarti itu sudah betul. Ya. Kita dapatkan faktornya, saya tuliskan di sini. 2x min 8 sama 2x plus 8. Kita turunkan dan kita jadikan sama dengan 0. Yang depan 2x min 8 sama dengan 0. Yang belakang 2x plus 8 sama dengan 0. Kita gunakan aljabar. Negatif 8 pindah jadi positif 8. 2x sama dengan 8. Mencari x adalah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian yang satu 2x. Kemudian positif pindah jadi negatif 8. Mencari x sama berarti negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Kita dapat anak-anak akarnya sekarang, yaitu yang satu adalah 4, yang satu negatif 4. Bisa kita tulis HP sama dengan 4, min 4. Kita review bahwa kita dapatkan 2 akar real, ini bilangan real semua, dan dia berlainan atau tidak sama. Kemudian kita ke contoh yang nomor 3. Contoh yang terakhir ya. Ada persamaan kuadrat x kuadrat negatif 10x plus 25 sama dengan 0. Masih sama. Pertanyaannya pertama adalah jumlah akar, hasil kali akar, jenis akar dengan menghitung diskriminan, dan yang keempat akar-akarnya. Mari kita tentukan dulu A-nya di sini. A-nya adalah 1, B-nya negatif 10, C-nya adalah 25. Nah, jumlah akar berarti sama anak-anak rumusnya. X1 ditambah X2, rumusnya adalah negatif B dibagi A. Berarti negatif, B-nya min 10, kemudian A-nya 1, min, berjejer sama min, sama dengan plus, berarti 10 bagi 1 sama dengan 10. Itu jumlah akar. Hasil kali akar, X1 kali X2, rumusnya C dibagi A. C-nya 25, A-nya 1, 25 bagi 1 sama dengan 25. Kemudian diskriminan. Diskriminan yang C kita hitung, B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat min 10 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1 kali C kali 25. Kemudian yang depan hasilnya 100, min 4 kali 1 kali 25 juga 100. 100 dikurangi 100 hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita temukan D-nya adalah sama dengan 0. Artinya bahwa dia mempunyai 2 akar real dan kembar. Ya. Kita buktikan untuk menjawab yang D, apakah benar dia kembar, yaitu kita cari akarnya dengan pemfaktoran. Seperti biasa yang depan, x kuadrat adalah hasil kali x dikalikan x. Kemudian yang belakang 25 itu 5 kali 5. Karena di sini tandanya plus, berarti ini harus sama. Plus kali plus atau min kali min. Tapi karena yang di tengah adalah negatif, maka ibu memilih adalah negatif dikali negatif. Kita cek anak-anak, yang di tengah dikalikan ini, min 5 dikali x, min 5x. X dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 5x. Kita gabungkan, min 5x ditambah min 5x sama dengan min 10x. Ini sudah sama dengan yang di tengah. Berarti angkanya sudah cocok atau sudah betul. Kita tulis faktornya di sebelah sini, yaitu x min 5 dan x min 5. Meskipun di sini sama, harus tetap ditulis sendiri-sendiri karena persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar. Ya. Kemudian di bawah kita buat sama dengan 0, saya turunkan x min 5 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0. Aljabar min 5 pindah ruas jadi 5. Kemudian yang sini min 5 pindah ruas jadi 5. Jadi kita dapat akarnya adalah 5 dan 5. Bisa ditulis himpunan penyelesaian adalah 5 dan 5.
kita review bahwa di sini akarnya sama ya, sama atau kembar karena tadi D-nya sama dengan 0 dan kebetulan dia adalah bilangan real. Jadi seperti itu anak-anak karakteristik dari persamaan kuadrat. Kemudian semoga kalian bisa paham. Kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat, kalian pelajari, kalian rangkum, dan nanti kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan petunjuk. Sampai di sini video dari ibu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.